Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di mata pelajaran IPS kelas 9 SMP Negeri 3 Turi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan kalian masih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran IPS, meskipun tak terasa sudah hampir satu semester kita belajar dengan cara daring. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika kalian bepergian, jaga jarak dengan orang lain, dan selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, Bu Guru persilahkan. Amin, terima kasih. Kita lanjut ya. Kompetensi dasar pada kesempatan kali ini adalah menganalisis perubahan kehidupan budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan, dan untuk KD 4.2 yakni menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan mengenai dampak positif dari globalisasi dengan benar. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, tolong persiapkan buku paket IPS kelas 9, buku catatan, dan buku alat tulis kalian. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting yang sekiranya Bu Guru sampaikan nanti. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Ada globalisasi bidang budaya, globalisasi bidang komunikasi, ada pula globalisasi bidang ekonomi, globalisasi bidang iptek, dan globalisasi bidang transportasi. Globalisasi tentunya mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak negatif. Mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai dampak positif dari globalisasi. Ada 7 dampak positif yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga adalah perekonomian suatu negara akan semakin meningkat. Kemudian ada juga meningkatnya taraf hidup masyarakat. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Ada pula perkembangan dari dunia pariwisata, dan yang terakhir adalah perkembangan alat komunikasi dan tentunya ada juga keterbukaan informasi. Ini kita akan bahas satu persatu, tolong disimak baik-baik. Siapkan buku catatan dan alat tulis kalian ya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat tentunya itu akan membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi akan membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang besar. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Contohnya yang ada di gambar kalian ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang diaplikasikan dalam suatu pabrik. Jadi ini akan mempermudah kehidupan sehari-hari masyarakat. Kita lanjut ya. Kemudian ada meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Kegiatan pada gambar yang ada di layar kalian itu menunjukkan pemanfaatan teknologi internet dalam penjualan tiket pesawat, kereta, bis, dan alat transportasi lainnya secara online. Pembayaran tiket juga dapat dilakukan dengan melalui transfer, ATM, atau SMS banking. Mengapa cara pembelian atau pembayaran semacam ini banyak dipilih oleh pengguna jasa transportasi? Jawabannya adalah pembelian dengan cara semacam ini itu dianggap lebih efektif dan efisien. Dalam hitungan menit saja, tiket yang akan kita inginkan itu sudah berada di tangan kita. Sekarang, apa sih Bu perbedaan antara efektif dan efisien?
Mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Perbedaan efektif dan efisien. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Sedangkan efisien diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Sekarang kalian sudah paham ya antara perbedaan efektif dan juga efisien? Kita lanjutkan ya. Perekonomian suatu negara akan semakin meningkat. Waters dalam Kamanto Sunarto tahun 2004 berpandangan bahwa globalisasi berlangsung salah satunya pada bidang perekonomian. Globalisasi ekonomi tampak antara lain di bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi organisasi, pasar modal, dan juga pasar kerja. Globalisasi perekonomian ini mampu membawa banyak manfaat positif. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke negara. Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi loh, terutama untuk sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Bisa dipahami ya anak-anak? Yang selanjutnya adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara itu semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, komunikasi semakin cepat dan mudah. Dahulu, orang tua kita mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah lain atau yang ada di negara lain. Media yang digunakan untuk berkomunikasi itu juga masih sederhana, yakni misalnya surat. Tetapi saat ini komunikasi sudah bergeser, diantaranya dengan surat elektronik atau email, bisa menggunakan internet, telepon, media di jaring sosial, dan lain sebagainya. Bahkan kita sekarang tuh bisa video call, jadi kita bisa melihat keadaan orang lain secara langsung atau secara live. Saat ini, media komunikasi tersebut lebih disukai oleh masyarakat karena dianggap cepat dan murah. Dalam hitungan detik saja, pesan kita mungkin akan langsung tersampaikan. Selanjutnya adalah berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia itu juga semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet ataupun media sosial. Kesenjangan jarak sudah tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan transportasi. Penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadikan tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan itu dapat dengan mudah diketahui oleh orang lain. Misalnya di layar kalian, ini ada dua tempat wisata yang sangat terkenal. Yang satu adalah Bunaken, ada salah satu resort Bunaken, dan ada juga di gambar kalian ini Nihisumba yang begitu terkenal atau begitu dikenal oleh masyarakat dunia. Selanjutnya, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Apakah kamu pernah menyaksikan berita di televisi, membaca artikel koran secara online, atau mengunduh berbagai informasi, gambar, bahkan video dari media internet? Tentunya kamu juga merasa dimudahkan dengan adanya internet toh. Selain itu, kamu juga bebas mendapatkan informasi. Keterbukaan dan kebebasan informasi itu sangat penting terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Saat ini, informasi ini beredar sangat cepat dan secara global. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang telah Bu Guru sampaikan panjang lebar tadi apa? Jadi, dampak positif globalisasi itu ada 7 ya yang kita pelajari. Ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, perekonomian suatu negara akan semakin meningkat, taraf hidup masyarakat akan semakin meningkat, komunikasi juga akan semakin cepat dan mudah, dunia pariwisata semakin berkembang, dan yang terakhir adalah perkembangan alat komunikasi dan juga adanya keterbukaan informasi.
Selanjutnya, materi pada pertemuan selanjutnya adalah dampak negatif dari globalisasi. Setelah hari ini kita belajar mengenai dampak positif, kita akan belajar mengenai dampak negatif dari globalisasi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak atas antusiasme dan perhatian kalian. Terima kasih juga atas semangat kalian untuk belajar IPS pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga pada saat kondisi bumi kita sudah membaik, kita akan bertatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.